Halo pemirsa yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Deddy Kurniawan dalam Call Dekun Request, YouTube channel saya yang didedikasikan untuk mengeksplorasi, menjelaskan, diskusikan berbagai aplikasi-aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, masih dalam tajuk Mahara Online Portfolio. Pada video kali ini saya akan melanjutkan tutorial saya tentang penggunaan berbagai fungsi-fungsi pada portfolio online berbasis Mahara. Nah, pada bagian ketiga ini saya akan mencoba untuk menunjukkan dan mengeksplorasi satu komponen yang kita sebut sebagai jurnal. Jadi jurnal itu secara umum adalah catatan harian atau catatan reguler yang kita buat berkaitan dengan kegiatan kita sehari-hari. Nah, ketika kita membuat portfolio, salah satu bagian yang paling penting adalah catatan atau refleksi yang kita lakukan selama belajar atau menyelesaikan suatu topik mata kuliah. Nah, oleh karena itu penting sekali dalam sebuah jurnal kita memiliki dalam sebuah portfolio kita memiliki jurnal yang mencatat kegiatan kita, dan nanti kita bisa menggunakan juga sebagai suatu bentuk refleksi dalam sebuah portfolio. Nah, bagaimana kita menggunakannya saya akan tunjukkan langsung dalam tutorial berikut ini. Selamat menyaksikan. Baik, nah ini adalah tampilan Mahara kita. Mungkin ada sedikit berbeda dari tutorial sebelumnya, tapi ini hanya skin saja atau template. Pada dasarnya dia tidak berbeda. Saya hanya perlu masuk ke dalam akun saya dengan menggunakan akun yang sudah disediakan sebelumnya. Nah, ini adalah tampilan dalam. Mungkin sebelumnya saya pernah menunjukkan di menu kita ada beberapa bagian. Nah, yang paling penting di sini tentu adalah menu create. Ya, dan kemarin di dalam video sebelumnya saya sudah menunjukkan menu create pages and collections. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengulik sedikit satu fiturnya, yaitu journals. Ya, mari kita coba dulu. Kita klik journals. Nah, pada dasarnya dalam sebuah akun Mahara kita dapat memiliki beberapa jurnal, ya, lebih dari satu. Tapi saya menyarankan mungkin untuk proyek kita sebaiknya kita memiliki satu jurnal untuk satu mata kuliah. Ya, nah saya sebenarnya sudah menyiapkan sebelumnya beberapa, tapi kita akan coba buat yang baru. Ya, jadi kita buat dulu dengan mengklik create a journal. Oke. Nah, kata jurnal di sini maksudnya sebenarnya adalah semacam satu buku catatan begitu ya. Artinya di dalam jurnal itu nanti kita masih dapat menggunakan membuat halaman-halaman lagi. Misalnya saya tuliskan saja journal on oke, saya beri nama. Ya, kemudian optional kita boleh menambahkan description, ya. Kemudian menggunakan term, ya, menggunakan tag. Ya, oke, saya sudah punya satu teks, saya tambahkan saja di sini. Oke, saya create journal. Jadi cukup nama sebenarnya, yang lain itu sifatnya opsional, tapi mungkin kalau dilengkapi dengan description akan lebih baik. Nah, saya sudah menyiapkan satu jurnal di sini. Nah, kalau kita lihat ini hanyalah satu kotak, ya, satu tempat kosong. Nah, di sini kita bisa membuat jurnal gitu, ya, membuat entry namanya. Oke, kita klik new entry. Ya. Oke, nah misalnya di dalam jurnal ini kita tuliskan misalnya jurnal on unit 1 gitu ya. Lalu di sini kita isi, saya kebetulan sedang tidak ada ide, kita coba cari lipsum generator saja. Ya, kita ambil 1-2 paragraf. Oke. Ya. Oke, kita ambil beberapa paragraf sebagai contoh ya. Jadi artinya kita bisa membuat oke, misalnya ini satu paragraf saja. Ya, kita tinggal mengcopy di sini, dan menariknya bahwa di dalam jurnal sendiri kita dapat menambahkan foto, menambahkan link dan lain-lain, ya.
Tetapi saya menyarankan memang untuk jurnal ini kita cukup menggunakannya sebagai bentuk catatan atau refleksi dari setiap pembelajaran. Nah, nanti entry ini dapat kita kaitkan ke dalam entry jurnal yang kita, entry portfolio yang sudah kita buat. Oke, sementara kita anggap selesai saja dulu, ya. Dan bahkan kita bisa menambahkan attachment, ya. Itu dipersilakan sesuai dengan kebutuhan. Oke, nah sudah selesai. Oke, kalau kita ingin membuat entry baru, misalnya kita bisa klik saja, misalnya journal on unit 2. Nah, berapa entry yang harus kita miliki dalam sebuah jurnal atau dalam sebuah entry portfolio itu dipersilakan kita yang memutuskan, tidak ada batasan ya. Mungkin sebenarnya akan lebih baik kalau kita punya beberapa entry ya, sehingga tiap harinya ketika kita mengerjakan sebuah tugas kuliah misalnya, kita memiliki catatan apa yang kita pelajari ya, termasuk apa kendala dan lain. Nanti akan ada satu video khusus di mana saya akan bercerita tentang reflection ya, bagaimana cara membuat reflection. Nah, kalau kita balik dulu ke menu jurnal tadi di atas ya. Nah, kita lihat di sini Journal on Technology Enhanced Language Learning sudah memiliki 2 entry. Ya, nah entry ini bisa kita simpan di situ saja atau nanti kita boleh integrasikan ke halaman portfolio kita. Nah, untuk sekarang saya akan coba untuk mengintegrasikannya. Saya akan balik ke menu sebelum yang pernah saya tunjukkan, itu Pages and Collection. Nah, di sini misalnya saya punya satu portfolio ya. Jadi satu collection itu kita sebut sebagai satu portfolio. Oke. Kemudian kita bisa masuk ke halaman yang kita inginkan. Nah, seperti yang ditunjukkan pada bagian video sebelumnya, kita bisa menambahkan beberapa hal di dalam setiap page kita atau setiap entry jurnal kita, ya, portfolio kita, maaf. Oke, nah sekarang saya akan menambahkan jurnal item tadi, entry tadi yang sudah kita buat dengan cara klik add di sini. Ya, lalu kemudian saya lihat di sini adalah beberapa komponen dasar yang bisa kita temui dalam sebuah kita tinggal klik add, show more, kemudian kita masukkan. Kalau mau satu jurnal lengkap kita tinggal klik jurnal, kalau mau hanya satu entry saja kita bisa klik journal entry. Nah, dalam kasus kita, karena ini kita akan mengembangkan portfolio, saya menyarankan memang satu mata kuliah cukup satu jurnal yang mendampingi satu portfolio ya, sehingga nanti setiap entry jurnal ini kita kaitkan ke dalam portfolio kita. Jadi kita tinggal klik entry-nya saja. Misalnya saya hanya ingin mengambil satu di sini yang ini, journal on unit 1 ya, kita masukkan, kita klik save. Maka nanti yang kita buat di dalam jurnal tadi itu langsung termasuk di dalam portfolio kita. Tinggal kita rapikan sedikit ya tampilannya. Nah, sehingga kita bisa menggunakan catatan atau jurnal yang kita buat tadi dan dimasukkan ke dalam collection. Nah, itu secara konsep begitulah cara kita menyiapkan sebuah jurnal yang nanti berisi banyak item ya. Dari sebuah portfolio itu memiliki banyak item, misalnya ada artifactnya, ada mungkin introduction-nya, ada reflection-nya, ada penilaian dan lain-lain. Nah, saya pikir sesederhana itu, tinggal kita melatih bagaimana cara menggunakan dan membuat jurnal dan jurnal entry yang nanti bisa dikombinasikan atau digabungkan dengan portfolio yang kita sudah kembangkan. Nah, saya pikir dari saya itu saja dulu dan semoga ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya, dan kita akan mendapatkan video-video terbaru tentang penggunaan berbagai aplikasi teknologi dan masih banyak sekali yang bisa kita jelaskan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, terima kasih sudah menonton dan mendengar sampai ke ujung. Kita bertemu lagi dalam video saya berikutnya. Saya Deddy Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.